khusuf. Khusuf sama khusuf. Tapi kalau disebut sholat kusufain, sholat dua gerhana, berarti mencakup gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat gerhana? Dalam pandangan jumhur ulama, melaksanakan sholat gerhana itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya bisa kita temukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau sunnah. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Fusilat, dalam surah Fusilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu malam, siang, wasyamsu wal qamar. Apa? Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan janganlah kamu bersujud kepada matahari dan juga janganlah kamu bersujud kepada bulan. Tapi wasjudu dan sujudlah kamu sekalian lillahi kepada Allah alladzi yang khalaqahunna, menciptakan semuanya itu, baik matahari, bulan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, ayat ini ada dua makna yang bisa kita munculkan. Yang pertama yaitu perintah untuk bersujud kepada Allah dan larangan untuk bersujud kepada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu adanya matahari dan bulan. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga bisa kita pahami bahwasanya ada perintah untuk bersujud ketika terjadi peristiwa apa yang terjadi pada tanda-tanda kebesaran Allah itu. Yang pertama matahari dan bulan. Karena gerhana itu dalam 1 tahun itu minimal terjadi 2 kali atau bahkan 3 kali. Itu pasti terjadi ya dalam putaran tahun itu. Sehingga di sini dipahami dalam pandangan Imam Syafi'i, ayat ini tadi la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, itu perintah untuk melakukan sholat ketika terjadinya gerhana matahari yang disebut apa? Sholatu al-kusuf, dan juga perintah supaya kita sujud atau sholat ketika terjadi gerhana bulan yang disebut dengan sholat apa? Khusuf itu. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, itu menjelaskan beberapa kaifiyah yang berkaitan dengan sholat kusufain atau gerhana. Yang pertama, sholat kusuf itu dilakukan secara berjamaah, tanpa adzan dan qomat. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, jumlah rokaatnya itu rokaatan, 2 rokaat dengan 2 kali berdiri. Jadi 1 rokaat punya 2 qiyam, 2 berdiri. Dan 2 rukuk. Karena secara umum dalam 1 rakaat itu secara umum ada 1 berdiri dan 1 rukuk. Tetapi dalam sholat gerhana ini agak berbeda. Menghitungnya 1 rakaat itu ketika tadi kita sudah melakukan 2 qiyam, 2 berdiri dan juga 2 rukuk. Dan jumlah sujudnya dalam 1 rakaat sama ya. Artinya tetap ada 2 sujud. Kemudian sebelum memulai sholat, imam itu dianjurkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. Bisa dibaca as-sholatu jami'atun. Kalau diwakafkan ya berarti as-sholatu jami'ah. Atau bisa dibaca mansub. Mansub itu difathahkan ya. Bisa dibaca as-sholata jami'atan. Kalau diwakafkan ya berarti as-sholata jami'ah. Kemudian imam memimpin sholat dan bacaannya itu baik sholat gerhana bulan atau matahari itu semuanya jahron. Jadi membaca Al-Fatihah dan membaca surah di setiap kita berdiri, berarti 2 rakaat tadi
kalau satu rakaat ada 2 qiyam, kita akan membaca 4 kali Al-Fatihah dan 4 kali bacaan surat, itu semuanya jahron. Ini yang membedakan pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa saya tadi memakai referensi mazhab Syafi'i? Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau sholat gerhana matahari itu bacaannya siron, karena dianggap sholat yang dilakukan di waktu siang, dan sholat yang dilakukan di waktu siang itu secara umum bacaannya apa? Siron, yaitu pelan-pelan. Tapi kalau sholat gerhana bulan itu jahron, apa? Dibaca dengan keras, karena sholat gerhana bulan itu dilakukan pada waktu malam hari, gitu. Karena malam hari ya berarti bacaannya apa? Jahron. Tapi dalam pandangan tarjih itu tidak dibedakan. Baik sholat apa? Gerhana matahari dan bulan semuanya jahron. Nanti kita lihat alasannya apa yang mendasari apa pandangan tarjih tersebut. Kemudian yang berikutnya kita disunahkan untuk melakukan khutbah. Nah, khutbahnya berapa kali? Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali. Karena dikiaskan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan 2 kali. Artinya dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah nanti sholat gerhana itu baik matahari atau bulan itu khutbahnya 1 kali. Tidak usah dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah ketika melakukan khutbah sholat apa? Idul Fitri. Itu kan 1 kali gitu. Dan nanti kita lihat alasannya apa. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi sholat gerhana itu dianjurkan dalam pelaksanaannya itu jamaatan, secara apa? Jamaah. Kenapa kok secara jamaah? Karena ini Bapak dan Ibu sekalian catat ya, karena ini penting ya. Karena Nabi itu dalam masa hidupnya itu hanya sekali melakukan sholat gerhana. Dan itu ketika terjadi gerhana matahari. Atau tadi apa? Sholat kusuf dalam masa hidupnya. Gitu. Oke. Itu di dalam masa Nabi. Dan dilakukan oleh Nabi secara jamaah. Artinya Nabi tidak pernah melakukan secara infirad atau secara sendirian. Sehingga dalam pandangan ulama itu disunahkan untuk melakukannya secara jamaah. Meskipun apa yang dilakukan oleh Nabi secara berjamaah itu bukan berarti menafikan atau meniadakan apa? Validitas sholat gerhana itu apabila dilakukan secara apa? Infirad atau sendiri. Gitu. Karena semua sholat itu boleh dilakukan berjamaah dan sendiri kecuali sholat apa? Jumat. Hanya saja letaknya pada nilai afdoliyahnya. Oke. Karena dalam Nabi semasa hidupnya hanya 1 kali melakukan sholat gerhana, yaitu gerhana matahari, dan itu dilakukan secara jamaah, maka dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga dianjurkan tadi apa? Secara berjamaah. Nah, kemudian berjamaahnya ini di masjid atau di lapangan. Ada 2 riwayat ya. Yang satu Nabi itu pergi ilal masjid, ke masjid. Yang satu itu ilal musola atau ke lapangan. Tanah lapang. Tapi yang lebih kuat atau yang lebih sahih riwayatnya yaitu yang mengatakan Nabi itu melaksanakan di masjid. Jadi ini agak berbeda ya dalam pelaksanaannya dengan sholat apa? Sholat Idin, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha yang sunnahnya itu apa? Di tanah lapang. Kemudian berikutnya tadi, tanpa azan dan iqomah. Kenapa demikian? Karena azan dan iqomah itu hanya disyariatkan untuk sholat wajib atau lil maktubah. Artinya, sholat yang tidak wajib itu tidak dianjurkan apa? Adzan dan iqomah.
Sehingga karena sholat khusuf ini dalam pandangan mayoritas ulama hukumnya tadi sunnah muakkadah, ya sehingga tidak ada adzan dan qomat. Dan Nabi ketika melakukan sholat khusuf itu tidak memakai adzan dan qomat. Hanya saja yang dilakukan oleh Nabi dalam putusan Garut 1976 itu menyebutkan hadis Aisyah ini. Kata Aisyah, khosafatis syamsu ala ahdi Rasulillah. Matahari itu gerhana pada masa Nabi. Faba'atha munadhiyan. Nabi mengutus seseorang yang apa? Yang menyeru atau muadzin atau munadi. Yaitu seruannya apa? As-sholata atau as-sholatu jami'ah. Gitu. Ini sehingga dalam pandangan tarjih tadi apa? Imamnya ketika mau memulai sholat dibolehkan mengucapkan apa? As-sholatu jami'ah. Tetapi kalau muadzinnya apakah dianjurkan misalnya ketika mengumumkan pakai as-sholatu jami'ah? Meskipun dalam maklumat kita tadi apa? Tidak dijelaskan tadi yang apa? Yang menginstruksikan atau yang mengucapkan tadi imam. Tapi kalau melihat hadis ini kan Nabi apa? Mengutus munadian. Mengutus apa? Orang yang memberikan informasi kepada orang lain. Artinya Nabi sendiri yang tidak, artinya Nabi tidak mengucapkan as-sholatu jami'ah secara sendiri. Yang mana posisi Nabi sebagai imam. Tapi orang yang menyeru kepada orang lain untuk kumpul ke masjid untuk melakukan apa? Sholat khusuf tadi dengan seruan apa? As-sholatu jami'ah yang posisinya itu sebagaimana apa? Adzan. Gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya? Di dalam hadis Aisyah, di sana dijelaskan. Hadis ini kita coba baca. Nanti dari hadis ini kita apa? Istimbatkan, kita ambil beberapa poin yang berkaitan dengan pelaksanaan apa? Sholat gerhana. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Muslim dan Imam Ahmad, di sana dikatakan khosafatis syamsu fi hayati Rasulillah. Terjadi gerhana bulan di masa Nabi. Fa kharaja Rasulullah ilal masjid. Maka Nabi keluar ke masjid. Tadi menunjukkan keluar ke masjid itu tempat pelaksananya itu di masjid, tidak misalnya di tanah lapang, atau ilal masjid ini menunjukkan sholatnya Nabi itu dilakukan secara apa? Berjamaah. Faqama, maka Nabi berdiri. Fakabbara, maka Nabi takbir. Wasaffan nasu wara'ahu. Dan orang banyak membentuk shaf di belakang Nabi. Artinya apa? Dilakukan secara berjamaah. Setelah itu, fakta ro'a qira'atan tawilatan. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Tetapi artinya tetap membaca Al-Fatihah. Karena keumuman hadis adalah la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Nanti melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda. Misalnya dalam mazhab Syafi'i yang paling utama membaca surah Al-Baqarah. Tetapi sebenarnya tidak ada bacaan yang khusus dari Nabi. Meskipun ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah membaca surah Al-Ankabut, kemudian surah Ar-Rum, dan surah Luqman. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu qoma qiyaman tawilan nahwan minal Baqarah. Nabi itu berdiri dengan berdiri yang lama, kira-kira lamanya berdirinya Nabi itu sama dengan membaca surah Al-Baqarah. Tetapi ini kan perawi hadis yang apa mengestimasikan atau mengkirakan kalau lamanya berdiri Nabi itu sama dengan membaca surah Al-Baqarah. Tetapi kan tidak ada penjelasan secara eksplisit Nabi itu membaca surah Al-Baqarah. Tapi intinya bacanya panjang. Sehingga dalam apa tuntunan yang dianjurkan oleh majelis tarjih yang penting apa membaca bacaan surah yang panjang. Surahnya itu apa ya terserah itu. Tsumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian Nabi takbir. Ini takbir apa? Intiqal. Kemudian Nabi ruku' dengan ruku' yang panjang.
Nah, ini yang membedakan Bapak dan Ibu sekalian. Artinya dalam sholat gerhana itu kita dianjurkan untuk rukuk yang panjang. Nah, bagaimana cara rukuk supaya kita panjang? Kalau misalnya jenengan bacaan rukuknya itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bisa diulang-ulang. Ya tentu yang anjurannya kan innallaha witrun yuhibbul witra. Cari yang bilangan ganjil. Entah itu jumlahnya berapa, ngikuti imamnya ya. Tapi imamnya misalnya membaca 11 kali atau misalnya 21, 31. Pokoknya terserah apa? Imamnya yang mana rukuknya itu mendekati dengan lama berdirinya tadi. Tetapi tidak persis ya, tetapi apa? Lebih pendek dibanding berdirinya tadi. Artinya panjang tapi jika dibanding berdirinya itu lebih panjang berdirinya. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya faqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau kita pahami dari hadis ini berarti iktidalnya itu tidak panjang. Ya sebagaimana iktidal yang dilakukan ketika apa? Kita sholatnya. Summa qoma. Nah, ini yang perlu kita catat Bapak dan Ibu sekalian. Artinya Nabi kemudian bangkit. Dan setelah iktidal baca sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu kan seharusnya apa? Sujud. Tetapi yang dilakukan Nabi itu summa qoma. Nabi tetap apa? Berdiri. Tetapi berdirinya ini tidak pakai takbir intikal ya, artinya ya karena kita sudah berdiri ya berarti mencukupkan dengan sami Allahu liman hamidah. Tidak usah misalnya Allahu Akbar lagi, tidak usah. Oke. Tadi. Faktara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'ah al-ula. Kemudian Nabi membaca surah dengan bacaan yang cukup lama. Itu tentu diawali dengan apa? Al-Fatihah. Kemudian surah yang cukup panjang, tetapi panjangnya itu tidak lebih panjang daripada rakaat yang pertama tadi, gitu. Atau pada berdiri yang pertama tadi. Artinya semakin apa? Semakin pendek. Tsumma kabbara, kemudian Nabi bertakbir faraka ruku'an tawilan. Kemudian beliau juga rukuk dengan rukuk yang panjang, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, baru setelah ini apa? Summa sajada. Kemudian Nabi sujud. Kemudian ya duduk di antara dua sujud. Kemudian apa? Sujud yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam instruksi atau maklumat pimpinan besar Muhammadiyah itu tidak dijelaskan sujud ini panjang atau tidak gitu. Artinya yang di sana yang dipertegas itu rukuknya yang panjang. Sehingga dalam mazhab Syafi'i saja sendiri itu juga ada khilaf, yaitu tentang apa? Rukuk. Tentang apa sujud itu dipanjang lama atau tidak. Tetapi kalau kita mengacu pada hadis Aisyah, kata Aisyah ya, wala ma raqa'tu ruku'an qattu wala sajadtu sujudan qattu kana atwal minhu. Kata Aisyah, ketika mengikuti sholat gerhana matahari yang dilakukan oleh Nabi, kata Aisyah apa? Memberikan testimoni, saya tidak pernah rukuk apapun dan juga tidak pernah sujud apapun yang lebih panjang daripada apa? Rukuk dan sujud yang dilakukan di sholat gerhana. Artinya kalau melihat keterangan hadis Aisyah itu sujudnya juga apa? Panjang. Sehingga tadi anjurannya ya panjang. Meskipun dalam maklumat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dijelaskan apakah sujud ini panjang atau tidak. Yang dipertegas hanya rukuknya apa? Panjang. Dan di rakaat kedua juga sama ya. Sebagaimana yang dilakukan di rakaat pertama tadi. Artinya satu rakaat itu punya dua berdiri dan punya dua rukuk dan dua sujud. Nah, rakaat yang kedua juga sama.
Suman sorofa. Kemudian selesai. Waqad tajallatis syamsu. Kemudian matahari itu sudah kembali. Artinya apa? Gerhana itu sudah selesai. Ketika itu Nabi melakukan khutbah. Dan Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani limauti ahadin. Keduanya itu tidak terjadi karena kematian seseorang wala li hayatihi. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi itu menjelaskan tentang peristiwa gerhana dan matahari itu dihubungkan dengan kematian seseorang. Karena ketika itu bangsa jahiliyah meyakini bahwasanya terjadi gerhana di masa Nabi itu karena kematian putranya Nabi, yaitu Ibrahim. Ibrahim, anaknya Nabi, itu kebetulan meninggal pada saat terjadinya gerhana matahari. Sehingga bangsa jahiliyah dan juga para sahabat itu mempunyai mitos atau keyakinan bahwasanya ketika terjadi gerhana itu dihubungkan dengan peristiwa yang besar. Bisa kematian seorang tokoh ataupun akan terjadi bala atau akan terjadi bencana atau apapun. Nah, mitos-mitos itu sudah berkembang. Sehingga juga di mitos Jawa itu dihubungkan kalau gerhana itu akan terjadi bencana atau apapun lah. Itu sebenarnya sudah muncul. Sehingga Nabi mengklarifikasi bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda kebesaran Allah, tidak bisa dihubungkan dengan kematian seseorang, maksudnya kematian anak beliau yaitu Ibrahim, walali hayati, dan demikian juga kehidupan seseorang. Kemudian Nabi mempertegas fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Kalau engkau melihat baik gerhana bulan atau matahari, maka ingatlah